Kisah tentang Timor Timur adalah drama warna-warni kehidupan manusia yang syarat dengan dimensi. Cerita ini tak akan pernah mati dan akan terus menjadi sebuah dongeng bagi anak cucu, khususnya bagi Akilo Jafarinu dan teman-temannya di pengungsian. Baik buruknya kondisi di sini, inilah kampung halaman mereka kini. Problematika pengungsi dengan segala pernak-perniknya merupakan pekerjaan rumah pemerintah. Ama ami mai sama merah putih mai. Merah putih mai. Sama ami hari merah putihnya dia. Terus oh merah putih, moris oh merah putih. Mati mau merah putih. Moris mau merah putih. Geraldo Gusmao adalah pengungsi ex-Tim-Tim. Sejak jajak pendapat tahun 1999 lalu, ia dan keluarganya menghuni kamp pengungsi Sukairlaran di Desa Kenebibi, Kecamatan Atapupu, Kabupaten Belu, wilayah Timur Barat, Nusa Tenggara Timur. Kekacauan dan kerusuhan yang terjadi pada masa itu memaksa Gusmao, pria kelahiran Tim-Tim ini, pergi mengungsi bersama keluarganya, tanpa sempat membawa sedikit pun harta benda miliknya. Geraldo telah kenyang menyaksikan perubahan demi perubahan gejolak sosial politik di tanah leluhurnya Tim-Tim. Foi 99, emang be foi tama hame hamutuk. Foi agora dia 98, 99. Au dia 75. Seportu ne kilat sa kabasan. Dari orang ini haus mai sai barayat. Kini Geraldo menempati sebuah bilik darurat bersama keluarganya. Kayu dari pohon gewang dimanfaatkan sebagai atap rumah tinggalnya. Tak ada perabotan rumah tangga, layaknya suatu kehidupan sebuah keluarga di sini. Hamiton, dalhatona. Ande uma masih masunu tang. Buat saida mo soe hotu. Armari, kama, sosa buat sida tambalara luri mai atu hal uma tiba-tiba halai masunu. Nem hau rugi dene hau labat. Mencari kayu bakar kini menjadi pekerjaan sehari-hari Gusmao. Sejak ia dan ratusan pengungsi ex-Tim-Tim memutuskan bergabung dengan NKRI. Bantuan dari pemerintah dan dunia internasional telah lama tak pernah lagi diterimanya. Penghasilan dari menjual kayu bakar dengan harga Rp1.000 per ikat jelas tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kondisi real ini memaksa Geraldo rela melepaskan 3 dari 4 anaknya, diadopsi sanak keluarga yang lebih mampu secara ekonomis. Tetap bertahan dan menjaga kekukuhan pilihan dengan segenap ketulusan cinta memang harus siap dengan segala risiko. Termasuk jika pada akhirnya harus dianggap kalah. Geraldo dan para pengungsi Tim-Tim telah mengalaminya. Keputusan hati memilih bergabung dengan Merah Putih, kenyataannya berharga sangat mahal. Karena pilihannya itulah, mereka hidup serba susah seperti sekarang. Tahun demi tahun berganti. Para penguasa pun
hanya umbar janji. Namun nasib para pengungsi tak jua kian mendapat hati. Inilah potret sedih yang masih tersisa hingga kini. Perubahan politik yang menimbulkan gejolak sosial, disadari atau tidak, membawa pengaruh bagi kehidupan psikologis dan perilaku anak-anak. Terlebih jika peristiwa itu berlangsung terus-menerus. Akibat langsung yang dirasakan anak-anak ini adalah harus bersusah payah, ikut mengungsi orang tuanya, dan tinggal di tempat pengungsian yang segala sesuatunya serba darurat. Anak-anak di kamp pengungsian eks-Provinsi Timor Timur ini telah terbiasa hidup dengan kondisi serba pas-pasan. Mereka pun terbiasa tinggal berbaur bersama hewan ternak peliharaan keluarga. Cerita masa lalu kelabu orang tua mereka tentang tanah leluhur Timor Timur diperoleh dari dongeng orang tuanya. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa pagi. Bapak bilang kalau pisan takut kalau orang mau bunuh bapak. Kalau misalnya dulu kan orang ancam bapak, dari bapak takut, bapak lari ke sini. Akilo Jafarino adalah salah satu anak penghuni kamp pengungsian di Tenubot, Atambua. Bersama ratusan anak lain, Akilo mengalami nasib yang sama. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang normal seperti layaknya anak-anak lain di tempat ideal yang aman dan tentram. Di kamp pengungsian, semua tolok ukur tentang kehidupan anak-anak ada di bawah standar. Mulai dari sanitasi atau kesehatan lingkungan, pendidikan hingga kebutuhan makanan bergizi. Meski demikian, anak-anak tetaplah anak-anak. Dunia bermain dan keceriaan selalu melingkupi tiap langkah kehidupan mereka. Seakan tidak pernah ada persoalan berat pada mereka. Nilai positif yang tergores dalam di benak anak-anak hingga mereka tumbuh menjadi remaja adalah memiliki rasa kebersamaan dan rasa senasib. Nilai positif lain yang membanggakan pada diri anak-anak ini adalah masih terpeliharanya motivasi dan semangat untuk bersekolah. Akilo memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi orang yang berguna bagi lingkungannya. Cita-cita saya mau jadi polisi. Polisi yang seperti apa? Yang bisa pakai topi supaya bisa menjaga orang yang mau membunuh, bisa bertahan supaya jangan membunuh. Akilo Jafarino kini bersekolah di Sekolah Dasar Impres Tenubot. Letak sekolah tak terlalu jauh dari rumah tinggalnya. Bebas biaya sekolah yang dicanangkan pemerintah sangat membantu para orang tua dan anak-anak di lingkungan pengungsi untuk mendapatkan hak pendidikan. Jika menengok kondisi seperti ini, Jafarino masih tergolong beruntung karena tidak semua anak di kamp pengungsian mendapatkan kesempatan menimba ilmu di sekolah. Meskipun ketidakmampuan untuk membeli pakaian seragam dan peralatan sekolah masih tetap menjadi kendala penting. Kisah tentang Timor Timur adalah
drama warna-warni kehidupan manusia yang syarat dengan dimensi. Cerita ini tak akan pernah mati dan akan terus menjadi sebuah dongeng bagi anak cucu, khususnya bagi Akilo Jafarino dan teman-temannya di pengungsian. Baik buruknya kondisi di sini, inilah kampung halaman mereka kini. Problematika pengungsi dengan segala pernak-perniknya merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Demikian pula persoalan pengungsi ekstrim-tim di kawasan Timur Barat. Lebih dari 56.000 jiwa atau sekitar 15.000 kepala keluarga hidup di kamp-kamp pengungsi di perbatasan Timur Barat. Para pengungsi diantaranya tinggal di kamp pengungsi di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negeri baru Republik Timor Leste. Pahit getir menjadi warga pengungsi akibat kebijakan politik penguasa seolah menjadi tanggungan mereka pribadi. Situasi dan kondisi yang sangat ironis. Rakyat jelata selalu menjadi pihak pertama yang secara langsung menerima akibat fisik dan mental. Buruknya kondisi kehidupan para pengungsi seolah tak pernah tersentuh oleh perhatian pemerintah. Para pengungsi merasakannya langsung, terutama setelah bantuan dari pemerintah dan dunia internasional tak lagi mengucur ke kamp pengungsi. Kompensasi BBM ini seolah-olah kami ini tidak diperhatikan. Nah, jadi masyarakat lokal itu bisa dapat, tapi masyarakat baru ini seolah-olah tidak punya hak sama sekali untuk terhadap ini. Padahal warga negara Indonesia itu kita punya hak yang sama. Lahan yang dipakai para pengungsi di kawasan Timur Barat, selain sebagian milik pemerintah, juga sebagian lain adalah milik warga asli. Tanah-tanah kosong yang kini dijadikan sebagai kamp pengungsi ekstrim-tim ini, kebanyakan tidak layak huni, karena tidak pernah ada persiapan sebagai tempat hunian, tanpa sarana sanitasi yang memadai dan fasilitas umum yang ideal. Jumlah pondok darurat pun sangat terbatas. Maka tak mengherankan jika satu pondok bisa dihuni oleh beberapa orang dan bahkan beberapa keluarga. Nasib para pengungsi dari hari ke hari, tahun ke tahun, makin tidak menentu. Kondisi realnya, status lahan bukan milik pribadi, yang artinya sewaktu-waktu mereka bisa tergusur. Dan persoalan lain adalah, pada umumnya para pengungsi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang bisa menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Peredetai. Lorong ba poho. Tesi luri mai. Fuera. Pero lur pa. La hola rumah rai. Ama lur pa. Di tengah ketidakpastian nasib para pengungsi, kecintaan pada tanah air Indonesia telah menjadi keputusan dan harga mati. Dan itulah makna sebuah keputusan.